uang dan malapetaka, mengapa ekonomi kita terus dijarah? Uang yang Anda simpan hari ini sedang dijarah. Pelakunya bukan maling bersenjata, melainkan sistem yang bekerja melalui kebijakan, teori ekonomi canggih, dan lembaga internasional yang tampak terhormat. Dalam buku Uang dan Malapetaka Dunia, Theo F. Tumion membongkar kenyataan pahit. Indonesia bukan sekadar korban nasib, melainkan korban yang sengaja dipilih. Krisis 1997 bukan bencana, tapi rencana. Krisis 1997 bukanlah fenomena alam yang tiba-tiba. Tumion menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara pertama yang sengaja dijatuhkan melalui contagion effect. Negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah ini dilumpuhkan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ironisnya, setelah kehancuran itu, para pemuja pasar bebas yang sistemnya baru saja memorak-porandakan hidup jutaan rakyat justru tetap menduduki kursi-kursi empuk di pemerintahan. 3 pilar penghancur, konsensus Washington. Ada kesepakatan diam-diam yang tidak pernah Anda tanda tangani, namun Anda yang menanggung bebannya. Washington Consensus melalui IMF dan Bank Dunia memaksakan 3 pilar destruktif sebagai syarat pinjaman. Pertama, pengetatan fiskal, pemangkasan anggaran yang berujung pada pencabutan subsidi. Kedua, privatisasi, penjualan layanan publik dan aset negara kepada pihak swasta. Ketiga, liberalisasi, penyerahan pasar sepenuhnya kepada pemilik modal terkuat. Hasilnya nyata di depan mata. Biaya pendidikan melambung, akses air bersih dikuasai korporasi, dan petani kehilangan tanahnya. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah fakta yang tertulis dalam Letter of Intent Lur Indonesia kepada IMF. Runtuhnya sebuah kebohongan. Pada April tahun 2009, para pemimpin G20 mengakui bahwa era Washington Consensus telah berakhir. Sistem yang selama puluhan tahun diagungkan sebagai jalan tunggal menuju kemakmuran akhirnya runtuh oleh kerakusannya sendiri. Krisis global 2008 adalah bukti nyata bahwa neoliberalisme bukan sekadar teori ekonomi, melainkan mekanisme transfer kekayaan dari rakyat kecil ke segelintir elite global. Mengapa kita belum belajar? Pertanyaan besarnya adalah, mengapa Indonesia masih memelihara agenda yang sama? Mengapa kebijakan yang terbukti gagal tetap dijalankan? Musuh terbesar kesejahteraan kita bukan sekadar rasa malas, melainkan sistem yang memastikan kemiskinan tetap ada. Ketika gaji Anda tidak pernah cukup untuk membeli rumah atau biaya sekolah terus membengkak, itu bukan kebetulan, itu adalah hasil kerja dari sistem yang cacat. Pemahaman adalah perlawanan. Tumion mengajak kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Kerja keras dan hidup hemat tidak akan cukup untuk melawan sistem yang rusak. Kita hanya bisa melawan jika kita paham bagaimana sistem itu bekerja. Buku Uang dan Malapetaka Dunia adalah peta untuk memahami siapa yang diuntungkan dari kebingungan Anda dan mengapa ekonomi kita seolah jalan di tempat. Miliki pemahaman ini sekarang, karena itulah satu-satunya kekayaan yang tidak akan pernah bisa dijarah oleh sistem manapun.